Assalamualaikum Matkim Lovers, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang TPS kuantitatif paket 2 ya. Yang belum bahas paket 1, silakan kalian lihat video sebelumnya. Oke, nomor 1. Akila akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf ya. Saya tulis dulu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf diikuti oleh 2 angka yang berbeda ya. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata namanya tadi siapa? Akila ya. Saya tulis di sini. Akila dan 2 angka yang berbeda. Sekarang kita tahu yang namanya angka itu diawali dari berapa, Dek? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi terdapat 10 angka ya. Nah, ternyata angkanya berbeda. Berarti kemungkinan pertama tuh 10 angka. Karena sudah kepake 1, maka bersisa 9 angka. Oke ya guys, untuk menyelesaikan yang ini gimana? Ini kita bisa gunakan permutasi. Permutasi apa? Permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena ada unsur yang sama yaitu A. Oke ya, gimana caranya kalau melakukan permutasi unsur yang sama? Maka nanti N faktorial dibagi dengan P faktorial, Q faktorial, dan seterusnya. Dengan P dan Q adalah unsur yang sama. Di sini N-nya berapa? Ada 5 ya, total hurufnya. Ternyata yang sama ada 2, yaitu A. A-nya ada 2. Maka saya buat 2 faktorial. Tidak ada yang sama lagi ya, hanya A ya. Maka kita gunakan 5, 4, 3, 2. Kita bagi dengan 2 faktorial. Oke, 5 kalikan 4 berapa? 20. 20 kalikan 3 60. 60 dikali 10 dikali 9 ya. Maka jadi gimana? 60 dikali 10 dikali 9. Jawabannya 5.400. Oke, ya. Untuk soal nomor 2, berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola kuning yang dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan? Ini juga kita bisa menggunakan konsep permutasi unsur yang sama guys. Kenapa? Karena warnanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Merahnya ada 4, putihnya ada 3, kuningnya ada 1. Berapakah jumlah semua bolanya? 8 ya. Maka nanti caranya 8 faktorial dibagi 4-nya yang sama ada merahnya yang sama ada 4, berarti 4 faktorial ya. Yang sama kedua adalah bola putih 3 faktorial. Maka jadi gimana guys? 8, 7, 6, 5, 4 dibagi dengan 4 faktorial 3 faktorial itu adalah ini. Oke ya guys, ini hilang. 3 kalikan 2 itu 6, 8 kali 5 40, 40 kalikan 7 280. Oke, jawabannya adalah E. Nomor 3, misal terdapat 3 buah bilangan asli. Selisih dari 2 bilangan berturut-turut adalah 3. Oke ya, ada bilangan aslinya 3. Selisihnya adalah 3. Maka saya buat kayak gini aja. Misalkan bilangan pertama itu A, selisihnya 3 ya. Maka bilangan kedua A plus 3. Bilangan yang ketiga berarti kan A plus 6. Oke guys, ini adalah ketiga bilangan asli tersebut. Dan jumlah kuadrat bilangan terbesar dan terkecil sama dengan 68. Oke, ini terbesarnya ya. A plus 6 kuadrat, jumlah kuadratnya ya, ditambah A kuadrat itu adalah 68. Maka jadi A kuadrat ditambah 12A plus 36 ditambah A kuadrat kurangnya 68 sama dengan 0 ya guys. Ini ini dengan ini harusnya nggak dicoret ya. Yaudah 2A kuadrat, ini 12A ya, min 32 ya guys. Ya, saya sederhanakan, masing-masing saya bagi 2. A kuadrat 6A min 16 sama dengan 0. Terus saya faktorkan, maka jadi gimana guys? Ini A 8 kalikan 2 ya, biar ketemu plus 6. Maka 8 dikurangi 2 itu plus 6A. A sama dengan min 8, A sama dengan 2. Ternyata dia bilangan asli, maka kita gunakan A-nya 2. Bilangan asli adalah bilangan yang diawali dari nomor 1 ya. Maka ketemulah bilangan terkecilnya 2, lalu diikuti 5 dan diikuti 8. Oke ya guys, 2 tambah 3 5, 2 tambah 6 8. Ditanya jumlah semua bilangan aslinya, maka jawabannya 15. Pasti kalian bisa.
Next, kita langsung aja nomor 4. Jika P dan Q adalah bilangan asli yang memenuhi persamaan ini, maka besar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, jika kalian ketemu tipe soal seperti ini, kita bisa gunakan konsep yang ini ya, masih ingat ya. Nah, penjumlahan adalah ditambah 2 akar perkalian AB, maka hasilnya adalah akar A ditambah akar B. Oke, nah ini soalnya 11 ditambah 4 saya bagi menjadi 2, kan 2 kalikan 2 itu 4 ya, maka 2-nya saya letakkan di depan, 2 yang ini saya masukkan akar. 2 kalau diakar jadi 4 ya, maka 4 dikalikan 6, akar 24. Kayak gini guys. Jadi ini tuh sama aja ini. Nah yuk kita cari penjumlahan biar ketemu 11 perkalian ketemu 24. Maka gimana? 8 tambah 3 ya, maka 8 tambah 3 itu kan 11, ditambah 2 akar 8 kalikan 3 kan 24. Oke ya, maka ketemulah ini adalah si A, ini adalah si B ya, maka hasilnya akar 8 ditambah akar 3. 8 kalau dilepas jadi gimana? 4 kalikan 2 ya, maka 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah ini P, ini P nih, maka P nya ketemu 2, maka Q nya ketemu 1 ya, ini Q nya 1. Nah oke, ketemulah P dan Q nya. Pertanyaannya tentukan P kuadrat ditambah Q kuadrat, maka 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5 guys. B. Nomor 6. Perhatikan gambar pada bangun di atas. AE berpotongan dengan BD di titik C ya. Ini AE dan BD berpotongan di titik C. Berapakah nilai X dikurangi Y? Oke, berarti harus dalam bentuk angka langsung ya, karena berapakah. Oke, putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Poin ke-1, jika kita hanya pakai konsep ke-1, AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka ketemulah nilai X-nya berapa guys? 60 ya. Semua sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Nah, terus kita lihat. Ini 60, ini 60, ini 60. Sudut ACB dengan DCE itu adalah sudut bertolak belakang. Maka nilainya sama besar. Nah, karena dia sini 60, maka Y-nya juga 60 kan? Oke, Y-nya juga 60. Maka ada X, ada Y, maka X kurang Y ketemu dong. Ya, maka pernyataan 1 aja bisa menjawab. Oke, kita cek coba pernyataan yang kedua. DE, EC, ya, DE, EC, dan DC adalah sama sisinya. Berarti gantian, ini yang segitiganya sama sisi. Nah, berarti kan artinya semuanya 60 derajat ya. Karena ini 60 derajat, maka ini 60 derajat kan? Nah, tapi ini kan belum tentu dia segitiga sama sisi karena tidak ada penjelasan untuk di poin kedua. Oke ya, jadi kalau ini 60 derajat belum tentu ini juga 60 derajat karena di poin kedua tidak menjelaskan ABC segitiga sama sisi. Ya, berarti kalau untuk poin kedua tidak bisa menjelaskan X dikurangi Y ya, X-nya tidak ketemu maksudnya. Oke, berarti 2 saja tidak bisa. Maka jawabannya apa guys? Jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Paham ya? Nomor 7. Password terdiri dari 4 digit yang berbeda. Oke guys, ada 4 digit ya. 1, 2, 3, 4. Digit ke-1 dibentuk oleh angka 2, 3, 4. Oke, digit ke-1 itu ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Digit kedua adalah bilangan prima kurang dari 8. 2, 3, 5, 7 begitu ya. Digit ketiga itu adalah dibentuk dari huruf tarik, sedangkan digit keempat alfabet ke-1 ya. Oke, alfabet ke-1 berarti kan A ya. Oke guys, yuk gimana caranya? Berarti saya kemungkinan pertama kayak gini guys, 1, 2, 3, 4. Yang paling pasti itu digit keempat ya, yaitu satu kemungkinan yaitu huruf A. Lalu digit ketiga A-nya nggak boleh dipakai lagi karena kan udah sama di poin 4 ya. Makanya dia hanya 3 kemungkinan yaitu T, R, I, dan K. Terus next poin ke-1 ada yang sama nggak? Ada ya, 2, 3, 5. Antara 1 dan 2 ada yang sama.
Maka di poin ke-1, jika saya gunakan angka 235, yaitu 3 kemungkinan angka, maka angka 2 yang boleh ikut hanya 3 kemungkinan. Maksudnya kayak gini, misalkan saya ambil angka 2. Saya ambil angka 2 ya di poin ke-1 ya. Maka angka 2 ini nggak boleh ikut lagi. Maka sisa 3 kemungkinan, yaitu angka 357. Misalkan saya poin ke-1 saya ambil angka 3 nih. Maka di sini 3 nggak boleh ikut, maka 3 kemungkinan juga. Ya, begitu ya guys. Ini kemungkinannya pertama. Tinggal kita kalikan saja. Oh, sorry, ini 4 ya. 3 3 9 9 kalikan 4 36. Next, kemungkinan yang kedua. Ini 1 ya. Ini udah pasti ya. Ini 4 kemungkinan, 1 kemungkinan. Di sisa 4 tadi ya ini ya. Nah, sekarang untuk yang digit ke-1 saya ambil angka 4 dan 5. Tadi kan saya ambil 3 kemungkinan, yaitu angka 2, 3, 5 ya, yang sama ya. Yang kedua saya ambil angka 4 dan 6, berarti 2 kemungkinan angka. Jika saya ambil angka 4 dan 6, apakah ini semuanya boleh ikut? Boleh ya, karena di sini nggak ada angka 4 sama 6. Berarti 1, 2, 3, 4 boleh masuk semua, bisa nih. Kayak gitu guys ya. 2 kali 4, 8, 8 kalikan 4, 32. Maka kemungkinan yang dapat dibentuk ada 68. Begitu ya, jawabannya adalah nomor 8. Romi, Bayu beserta 9 temannya bermasuk membentuk tim penelitian kasus COVID-19. Oke ya, ada Romi, ada Bayu, 9 anak. Berarti ada 11 anak ya. Ya, 11 anak akan membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. 11 anak memperebutkan 5 bangku lah ya, 5 bangku atau 5 kedudukan di tim kasus COVID. Oke, berarti 11 anak memperebutkan 5. Terus apabila Romi dan Bayu harus menjadi anggota penelitian tersebut, nah berarti ada syaratnya, kita menggunakan permutasi ya. Jadi yang pertama adalah permutasi 11-5. 11 anak memperebutkan 5 bangku, tetapi si Romi sama Bayu ini wajib ikut. Oh, ini kurang 1 ya. Maka tinggal berapa bangku nih? 3 kan? Nah, maka jadinya permutasi 11 diambil 2 anak ini, maka jadi 9. Ya, 5 bangku keambil 2 anak, maka sisa memperebutkan 3 bangku ya, atau 3 kedudukan di tim ini. Maka jadi gimana? 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3. 6 faktorial. Oke guys, 9, 8, 7, 6 dibagi dengan 6 faktorial ya. 9 kalikan 8 berapa? 72. 72 dikalikan 7. Oke, 2 kalikan 7 berapa? 7 kali 2 14 ya. 49 50. 504 cara. Oke ya, berarti jawabannya P lebih besar daripada Q. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 9. Pada gambar berikut tentukan nilainya X. Nah, gimana nih guys kalau kalian ketemu soal seperti ini? Kalau saya kayak gini ya taktiknya ya. Ini saya lepas aja ke bawah. Ada gambarin kalian ya. Ini berarti segitiga nanti kita lepas jadi bentuknya kayak gini guys. Nah, ini kita tekuk ke bawah. Set kayak gini. Maka sisanya gimana? Kan ada 3X ininya, 2X ininya, 5X ininya hilang. Udah ya? Nah, ini berarti kan membentuk segitiga. Ya namanya segitiga, totalnya kan 180. Maka 3x ditambah 2x ditambah 5x sama dengan 180 ya. Jadi gimana nih? 10x ya, sama dengan 180. Maka x-nya adalah 18 derajat. Oke, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 10. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja ya. Terus pegawai junior 4 tahun pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior? Berarti maksudnya itu rasio jumlah ya, jumlah pegawai senior dan junior. Oke guys, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara cepat ya. Kayak gini caranya. Kita bandingkan antara senior dengan junior. Seniornya kan 16 tahun ya, juniornya itu 4 tahun. Lalu rata-rata totalnya keduanya itu kita letakkan di tengah. Nah, kita gunakan selisih ya. Ini ke sana. Kita cross lalu kita gunakan selisih. 16 sama 7 itu selisihnya berapa? 9 ya. 4 sama 7 selisihnya berapa? 3. Nah, selesai. Maka perbandingannya adalah 3 banding 9 atau kita sederhanakan menjadi 1 banding 3. Oke ya guys, jawabannya adalah B.
Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adikku semuanya. Semoga kalian bisa ya mengerjakan TPS kuantitatif pada saat UTBK nanti. Semoga kalian diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan ya. Semoga bermanfaat dan kembali lagi di video matematika privat lainnya ya. Assalamualaikum.